Baik, anak-anak Bapak, selamat datang, selamat pagi, selamat menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu, ceria, semangat belajar, dan terus menjaga kesehatan kita masing-masing. Pada hari ini, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang kedua, yaitu masih dengan ciri-ciri makhluk hidup dengan subtema 1. Tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat mengetahui makan dan tempat hidup makhluk hidup. Siswa dapat mengetahui perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Siswa dapat memahami arti gambar pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Nah, di video sebelumnya kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, ya. Maka dari itu, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makan dan minum, berkembang biak, serta peka terhadap rangsangan. Baik, bacalah cerita di buku LKS kalian pada halaman 6 dengan teliti. Di situ kalian akan mengetahui perkembangan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Manusia, hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan makan. Makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup selalu bernapas. Nah, contohnya misalnya kucing. Kucing itu bergerak dengan berjalan. Sedangkan ikan yang tempat tinggalnya di air, dia bergerak dengan cara berenang. Sedangkan kupu-kupu, dia bergerak dengan terbang. Nah, tumbuhan juga makhluk hidup, namun tumbuhan tidak bergerak berpindah seperti kita manusia, hewan juga tidak seperti tumbuhan yang bergerak bisa berpindah-pindah tempat. Nah, batang tumbuhan bergerak mengikuti ke arah matahari atau ke arah cahaya. Nah, akar tumbuh ke dalam tanah. Makhluk hidup juga bernapas. Bernapas artinya menghirup dan menghembuskan udara. Alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda-beda. Misalnya manusia, kucing, ayam bernapas dengan paru-paru. Sedangkan ikan bernapas dengan insang. Dan pada belalang bernapas dengan trakea. Apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Lubang tersebut disebut stomata. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan batang. Tumbuhan semakin tinggi dan jumlah daunnya juga semakin banyak. Itulah bukti makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Ketika kamu masih bayi, tubuh kamu tidaklah sebesar sekarang. Tubuhmu itu lebih tinggi dan lebih besar. Maka waktu kalian bayi, tubuh kalian masih kecil. Nah, setelah kalian menjadi balita, tumbuh menjadi lebih sedikit besar. Terus ketika kalian sekarang seperti anak-anak sekarang ini, tubuh kalian lebih membesar. Dan hingga akhirnya kalian besar menjadi dewasa. Nah, perhatikan gambar. Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu adalah lambang negara. Di dada pada gambar burung Garuda itu ada bintang, ya. Bintang pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ya. Sila pertama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan perintah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, lambang Pancasila. Terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Sikap bersyukur
merupakan pengalaman Pancasila pertama pada Pancasila. Sila pertama tadi berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita bersyukur pada Tuhan? Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain sebagai berikut. Tidak membuang makanan yang sudah diambil. Makanya ambil makanan yang mau dimakan itu sesuai dengan porsi dan kebutuhan kalian masing-masing. Menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh dengan cara kalian mandi di pagi hari dan di sore hari. Menyayangi makhluk hidup di sekitar kita, apapun itu, seperti kucing, hewan-hewan ternak yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus menjaga kebersihan lingkungan. Ya, seperti kalian menjaga dan merapikan di kamar kalian masing-masing, dan juga membantu orang tua menyapu di rumah dan halaman rumah. Baik anak-anak, sekian materi dari Bapak. Akan ada tugas selanjutnya dan tunggu video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.